pagi, kenalkan nama saya Dina Karista dari jurusan Sistem Informasi NRP 5214100136. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan mengenai chapter 1 dalam mata kuliah kecerdasan bisnis. Oke, chapter pertama. Chapter 1.2. Soal pertama, tuliskan komponen dan jelaskan tekanan bisnis, respon, dan dukungan yang terkomputerisasi. Tekanan bisnis adalah tekanan hasil dari iklim bisnis saat ini. Jadi, seiring perkembangan, bisnis akan menjadi semakin kompleks. Nah, di situ dinamakan tekanan bisnis. Respon adalah tindakan perusahaan untuk mengatasi tekanan atau untuk mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia di lingkungan. Jadi, respon akan muncul ketika adanya tekanan bisnis. Kemudian, dukungan yang terkomputerisasi merupakan fasilitas pemantauan lingkungan dan meningkatkan tindakan respon yang diambil oleh organisasi. Nah, ini contoh nyatanya apa itu pressure, apa itu respon, apa itu decision dan support. Misalnya, pressure saat ini adalah globalisasi atau customer demand, permintaan customer yang semakin meningkat. Nah, di situ apa sih opportunities dari organisasi? Opportunitiesnya adalah bisa menjadi increase productivity seperti itu. Nah, di mana decision dan supportnya adalah bisa menjadikan integrasi atau komputerisasi seperti itu. Kemudian soal kedua, apa saja faktor terbesar dalam lingkungan bisnis saat ini? Ada 4. Yang pertama pasar, yang kedua permintaan customer, yang ketiga teknologi, yang keempat lingkungan sosial. Yang ketiga, apa reaksi terbesar dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dalam respon hal tersebut? Ada 4 juga, yaitu be reaktif, anticipate, adaptif, dan proaktif. Nah, demikian chapter 1.2. Selanjutnya adalah chapter 1.3. Jelaskan 3 fungsi manajerial terbesar dan tuliskan beberapa aktivitasnya. Nah, 3 manajerial terbesar itu yang pertama adalah interpersonal. Yang kedua adalah informasional. Yang ketiga adalah decisional. Yang pertama interpersonal. Nah, di interpersonal ini role-nya, fungsinya ada banyak, yaitu figurehead, leader, dan liaison. Nah, activities-nya itu bisa dilihat seperti ini. Figurehead itu bertugas untuk mengerjakan rutinitas administrasi dan permasalahan sosial. Leader itu bertanggung jawab untuk memotivasi dan bertanggung jawab untuk pengelolaan staf dan training. Liaison itu untuk memelihara jaringan yang dikembangkan sendiri dari kontrak dari luar dan informan. Oke, selanjutnya adalah informational. Nah, di informational ini terdapat 3: monitor, disseminator, spokesperson. Nah, monitor itu mencari dan menerima informasi dari berbagai macam lingkungan sosial. Sedangkan disseminator
itu untuk mentransmisikan informasi yang diterima dari pihak luar. Terus yang spokesperson itu mengirimkan informasi ke pihak luar tentang rencana organisasi. Nah, selanjutnya di decisional kita ada entrepreneur, yaitu tugasnya untuk mencari lingkungan untuk mencari peluang atau inisiatif proyek dalam lingkungannya. Nah, kalau distribution handles itu bertanggung jawab untuk tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan. Kalau resource allocator itu menindaklanjuti atau merespon membuat sebuah persetujuan keputusan organisasi. Kalau negosiator itu untuk mewakili organisasi dalam negosiasi utama. Oke, selanjutnya adalah chapter tetap 1.3 nomor 2. Mengapa beberapa argumen mengatakan bahwa manajemen sama dengan pengambilan keputusan? Manajer menganggap pengambilan keputusan adalah sebuah seni kemampuan yang dapat berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan intuisi. Nah, sama halnya dengan manajemen yang dianggap sebuah seni, karena terdapat beberapa gaya pendekatan untuk memecahkan suatu masalah. Sehingga beberapa argumen mengatakan manajemen dan pengambilan keputusan itu sama. Selanjutnya adalah nomor 3. Jelaskan 4 langkah manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menjelaskan permasalahan yang terjadi. Yang kedua, membentuk model yang dapat menjelaskan problem secara nyata. Yang ketiga, mengidentifikasi solusi yang memungkinkan untuk model permasalahan yang ada dan mengevaluasi setiap solusinya. Yang keempat, membandingkan, memilih, merekomendasi solusi yang berpotensi untuk menyediakan masalah. Baik, selanjutnya adalah chapter 1.4. Nomor 1. Bagaimana kapabilitas komputing berkembang dari waktu ke waktu? Awalnya, kapabilitas komputing hanya untuk penggunaan tradisional, yaitu untuk catatan gaji dan fungsi pembukuan. Namun, sistem terkomputerisasi telah menembus area manajerial yang kompleks, mulai dari desain dan manajemen aplikasi otomatis pabrik dengan metode kecerdasan buatan untuk mengevaluasi. Nah, penggunaan komputer telah pindah dari sekedar untuk solusi masalah dan banyak aktivitas yang diselesaikan dengan menggunakan web-based teknologi. Nomor 2. List some capabilities of computing that can facilitate managerial decision making. Nah, di sini ada speedy computation, improve in communicative and collaboration, increase productivity of group members, improve data management, managing giant data warehouse, quality support, agility support, overcoming cognitive limit in process and storing information, using the web, anywhere, anytime support. Kemudian nomor 3. Bagaimana sebuah komputer dapat mengatasi batasan kognitif manusia? Menurut Simon, otak manusia memiliki kemampuan yang terbatas dalam memproses dan menyimpan informasi. Orang terkadang kesulitan untuk mengingat dan menggunakan informasi tanpa adanya kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan kognitif. Nah, sehingga di sini sistem terkomputerisasi memungkinkan seseorang untuk mengatasi permasalahan kognitif dengan menawarkan kemudahan untuk
mengakses data dengan cepat, dan mampu memproses berbagai macam informasi yang disimpan. Kemudian nomor 4, mengapa sebuah web dikatakan sangat penting untuk menunjang keputusan? Yang pertama, kemampuan untuk mengakses data, informasi, dan pengetahuan yang tersedia di seluruh dunia. Yang kedua, tampilan tatap muka atau interface yang mudah untuk dipelajari dan kemudahan untuk membaca. Yang ketiga, kemampuan kolaborasi efektif dengan partner jarak jauh. Yang keempat, kemampuan search tool yang memungkinkan manajer untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan murah. Selanjutnya adalah chapter 1.5. Pertanyaan pertama, apakah itu struktur, unstruktur, dan semi-struktur sebuah keputusan? Berikan 2 contoh. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan terhadap permasalahan yang telah menjadi rutinitas dan merupakan permasalahan yang berulang di mana telah ada solusi terstandarisasinya. Contohnya, pembayaran hutang yang telah jatuh tempo dan penagihan piutang. Selanjutnya adalah keputusan unstruktur. Keputusan unstruktur adalah keputusan terhadap permasalahan yang abstrak dan kompleks, di mana belum ada solusi yang pasti. Contohnya melakukan negosiasi dan lobby. Yang ketiga, keputusan semi-struktur, yaitu keputusan terhadap permasalahan yang kompleks, namun pernah terjadi, ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan, dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Contohnya adalah membuat jadwal proyek dan menetapkan anggaran permasalahan. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan kontrol operasional, kontrol manajerial, dan perencanaan strategis. Berikan 2 contoh. Perencanaan strategis yaitu pengaturan untuk mendefinisikan tujuan dan kebijakan jangka panjang untuk alokasi sumber daya. Contohnya, menentukan jaringan distribusi dan menentukan lokasi gudang. Yang kedua adalah kontrol manajerial, yaitu pengaturan untuk penggunaan sumber daya yang efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Contohnya analisa anggaran dan membentuk layout pabrik. Yang ketiga adalah kontrol operasional, yaitu pengaturan pelaksanaan tugas-tugas operasional agar efisien dan efektif. Contohnya adalah pengelolaan pemesanan dan pengaturan penjadwalan karyawan. Soal nomor 3 yaitu apa itu 9 kolom kerangka keputusan dan jelaskan untuk apa itu. Yaitu adalah sebuah matrix decision support. Tujuan awalnya yaitu untuk menyarankan jenis berbeda dari computerized support pada setiap sel di matriks. Jika suatu aktivitas lebih terstruktur dan merupakan kontrol operasional, seperti pada sel 1, 2, dan 4, biasanya akan dikerjakan oleh manajer tingkat bawah. Sedangkan untuk pada tugas sel 6, 8, dan 9 yang bertanggung jawab adalah manajer tingkat atas atau para ahli. Soal nomor 4. Bagaimana sebuah komputer dapat menjadi pendukung pengambil keputusan yang terstruktur dengan pendekatan manajemen sains? MS didasarkan pada model matematika, yaitu ekspresi aljabar yang menggambarkan masalah. Pemodelan melibatkan transformasi masalah nyata menjadi prototipe yang sesuai model. Metodologi terkomputerisasi dapat menemukan solusi untuk model standar dengan cepat dan efisien. Beberapa di antaranya seperti
Linear Programming. Nomor 5. Jelaskan ADS, Automated Decision System. ADS adalah sistem berbasis aturan yang menyediakan solusi, biasanya dalam satu area fungsional, seperti keuangan atau manufaktur, untuk masalah manajerial tertentu yang berulang-ulang, biasanya dalam satu industri. Misalnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui permintaan untuk pinjaman, atau untuk menentukan harga item di toko. Nomor 6. Bagaimana komputer bisa mendukung pengambilan keputusan semi-struktur dan unstruktur. Dalam keputusan unstruktur hanya dapat didukung sebagian oleh metode kuantitatif komputerisasi standar. Biasanya diperlukan untuk mengembangkan solusi khusus. Namun, solusi tersebut mungkin bermanfaat dari data dan informasi yang dihasilkan dari perusahaan atau sumber data eksternal. Intuisi dan penilaian mungkin mempunyai peran besar dalam jenis keputusan ini, seperti halnya komunikasi, komputerisasi, dan kolaborasi teknologi, serta manajemen pengetahuan. Untuk keputusan semi-struktur adalah menyelesaikan masalah semi-struktur mungkin dengan mengkombinasikan prosedur standar pengambilan keputusan dan human judgment atau penilaian manusia. Kemudian chapter 1.7 jelaskan BI atau Business Intelligence. BI adalah kombinasi arsitektur, peralatan, database, analytical tools, aplikasi, dan metodologi. BI seperti DSS, sebuah konten bebas di mana tiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Tujuan utama BI adalah memungkinkan untuk akses interaktif menuju data, memungkinkan manipulasi data, dan memberikan kemampuan analisa kepada manajer bisnis dengan cara menganalisa data historis, situasi, dan kinerja. Yang kedua, tulis dan jelaskan komponen terbesar dari BI. Ada 4. Yang pertama, data warehouse, yang merupakan sumber data. Yang kedua, business analytics, yaitu sekumpulan tools untuk memanipulasi, menggali, dan menganalisa data yang terdapat pada data warehouse. Yang ketiga, business performance management, yaitu untuk memonitor dan menganalisa kinerja. Yang keempat adalah user interface. Nomor 3. List and describe the major tangible and intangible benefit of BI. Yaitu yang pertama adalah faster, more accurate reporting. Itu merupakan intangible benefit dari BI. Yang kedua adalah improve decision making. Itu merupakan intangible benefit BI. Yang ketiga adalah improve customer service, yaitu intangible. Yang keempat adalah revenue, yaitu tangible benefit. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dan kesamaan dari DSS dan BI? Yang pertama, perbedaannya adalah di BI arsitekturnya itu lebih sederhana, sedangkan DSS arsitekturnya sudah mengalami evolusi. Kemudian di BI juga tidak menggunakan data warehouse, sedangkan DSS tidak menggunakan data warehouse. BI cocok digunakan pada organisasi besar, sedangkan DSS untuk segala jenis organisasi. Kemudian di BI memiliki orientasi eksekutif dan strategi terutama pada BPM, sedangkan DSS ditujukan untuk analisis. BI dibentuk dengan peralatan dan komponen yang dibutuhkan oleh organisasi, sedangkan DSS terdapat lebih banyak programming yang mungkin dibutuhkan untuk customize solusi. Nah, BI pada umumnya ditujukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, sedangkan DSS lebih langsung atau direct untuk mendukung pengambilan keputusan.
Kesamaan dari DSS dan BI sendiri adalah digunakan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan serta memiliki arsitektur yang serupa. Pertanyaan terakhir, jelaskan MSS. MSS adalah manajemen support system, yaitu sebuah konsep luas yang dapat dilihat sebagai sebuah teknologi yang dapat membantu tugas manajerial pada umumnya dan membantu pengambilan keputusan. Ya, demikian penjelasan mengenai jawaban-jawaban dari chapter pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.